Perhatian kepada teman-teman semua yang ingin menonton video ini, jangan lupa diklik dulu tombol like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 119250108. Dipercaya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang penggunaan prinsip gelombang elektromagnetik terhadap detektor logam. Sebelum saya memulai penjelasannya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman saya. Apakah teman-teman tahu alat apa itu? Ya, itu adalah detektor logam. Detektor logam adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sebuah logam yang ada di atas maupun di bawah permukaan tanah dalam jarak tertentu. Alat detektor logam ini menggunakan cara kerja dari prinsip yaitu BFO atau bit frekuensi osilator, di mana ketika kumparan pencarian didekatkan pada benda logam, hal ini menyebabkan perbedaan frekuensi di dalam rangkaian osilator, di mana terdapat kumparan frekuensi yang menentukan frekuensi output rangkaian. Frekuensi yang dideteksi kemudian dibandingkan dengan frekuensi referensi di mixer, sehingga didapatkan selisih perbedaan frekuensi yang diartikan sebagai keberadaan benda logam. Nah, prinsip atau cara kerja dari BOD tadi memiliki dasar-dasar teori yang sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah fisika semester ini, yaitu pertama ada induktansi bersama atau mutual inductance, di mana bila dua buah kumparan atau lebih berdekatan satu sama lain dan kedudukan kumparan tersebut cukup baik, maka perubahan arus listrik di dalam salah satu kumparan akan dapat memberikan pengaruh pada kumparan yang lain. Pengaruh ini disebabkan oleh perubahan flux magnet yang timbul sebagai akibat adanya perubahan arus listrik. Bila arus I mengalir melalui kumparan yang pertama, maka timbullah flux magnet di sekitar kumparan yang kedua. Menurut hukum Maxwell II, perubahan flux magnet akan menimbulkan arus induksi dalam kumparan kedua. Kerawatan flux magnet adalah flux magnet persatuan luas bidang yang tegak lurus dengan flux magnet tersebut. Nah, rumus dari kerawatan flux magnet atau sering disebut juga dengan induksi magnet adalah ini. B yang melambangkan kerawatan flux magnet dalam satuan Weber per m kuadrat atau Tesla. Kemudian ada flux magnet dalam satuan Weber dan A itu sebagai luas penampang dalam satuan meter persegi. Yang kedua adalah rangkaian osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan getaran atau sinyal listrik secara periodik terhadap waktu dengan amplitudo yang konstan. Pada kali ini, jenis osilator yang digunakan adalah osilator Colpitts. Syarat sebuah osilator agar dapat menjadi osilasi adalah mempunyai rangkaian penguat, rangkaian feedback, dan tank circuit. Tank circuit atau rangkaian tangki adalah rangkaian yang akan menentukan frekuensi kerja dari osilator dengan menggunakan komponen kapasitor dan juga induktor. Kapasitor tangki dari osilator Colpitts terdiri dari dua kapasitor yang dihubungkan dengan induktor seperti pada frekuensi tegangan AC yang dibangkitkan oleh rangkaian tangki, tergantung dari nilai L dan C yang digunakan atau tergantung dari nilai kapasitor dan induktor yang digunakan.
Frekuensi output inilah yang disebut sebagai frekuensi resonansi. Resonansi terjadi saat reaktansi kapasitif besarnya sama dengan reaktansi induktif. Rangkaian tangki akan beroscilasi pada frekuensi ini. Kapasitansi total dari rangkaian tangki tersebut dapat dihitung dengan ini. Selanjutnya adalah kelebihan dari alat ini. Kelebihan alat ini adalah di mana digunakannya prinsip bit frekuensi oscillator atau BPO, di mana memanfaatkan perubahan frekuensi untuk mendeteksi keberadaan logam. Dan kekurangan dari alat ini adalah jarak deteksi sensor yang bervariasi, hanya tergantung pada konstruksi kumparan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah konstruksi kumparan akan menentukan nilai induktansi yang kemudian akan menentukan frekuensi output dari oscillator. Dan frekuensi output ini akan dibandingkan dengan frekuensi referensi di mixer, sehingga mendapatkan selisih perbedaan frekuensi yang diartikan sebagai keberadaan benda logam. Sekian penjelasan dari saya. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga sudah memberikan like pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.